Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Kisah Ria bersama aku Ria Fitriani. Nah, kali ini aku mau berbagi kisah atau pengalaman aku. Aku mau sharing pada waktu aku di call center. Nah, di tahun 2014 akhir aku pernah mendaftar di salah satu call center atau customer service provider XL dulu. Dan nomornya yang 817, mungkin sekarang masih itu. Nah, ini aku bagi beberapa part. Ini yang part pertama dulu, aku mau berbagi kisah. Nah, ternyata di dunia call center itu karyawannya itu banyak yang keluar masuk. Jadi kalau kalian cari di loker itu call center masih banyak peluangnya, call center apapun. Nah, pada waktu itu aku nemuin loker itu di salah satu website loker Jogja kalau waktu itu. Tapi di loker Solo pun juga ada, karena itu di call center itu semua ada. Nah, itu gampang banget pada waktu itu, karena pada waktu itu aku ngelamar pustakawan di sekitar aku, daerah aku belum ada yang membutuhkan, makanya aku lamar. Nah, yang paling cepat pada itu panggilan yang di call center. Nah, karena untuk pengalaman maka aku terima aja. Itu cuma format SMS, kemudian nanti kita dihubungin HRD, baru kita siapkan lamarannya, lalu kita datang untuk interview dan tes langsung. Nah, itu cepet banget, paling sekitar 3 harian sudah dipanggil. Nah, oke, lanjut. Pada waktu aku mendaftar itu kan di call center 817 XL ya. Nah, tapi di situ tertera PT Vets, bukan PT XL atau apa gitu, bukan. Nah, jadi ketika aku datang itu di PT Vets-nya, ternyata XL itu punya vendor untuk menangani bagian call centernya. Jadi karyawan call center 817 itu ikutnya vendor, bukan di PT XL-nya. Jadi PT Vets sebagai vendor itu bekerja sama dengan PT XL. Tuh, jelas beda kalau kalian pernah ikut di perusahaan vendor ataupun yang perusahaan langsung itu sendiri. Saat ini aku juga merasakan sangat berbeda gitu. Oke, lanjut kita ke interview. Interview hari pertama itu ternyata yang datang banyak banget. Jadi perasaanku, sainganku banyak banget gitu, secara fresh graduate banyak waktu itu saingannya untuk lamar kerja. Nah, hari pertama interview ternyata kita dimasukkan ke dalam ruangan yang ada banyak komputernya, kemudian kita duduk. Nah, itu langsung tes pertama, ada pemandunya yang datang atau trainer, itu langsung kita ditesnya kecepatan kita mengetik dan pendengaran. Jadi kita dibacakan sebuah teks, lalu cepet banget, 30 detik apa ya, bacakan 30 detik, lalu dikoreksi yang tidak memenuhi langsung keluar. Nah, pada itu ada yang tidak memenuhi, kemudian yang memenuhi itu tetap di situ. Nah, aku selalunya masih tetap di situ, untung agak cepat jariku. Setelah itu dites lagi lebih banyak untuk teksnya, lebih dikasih selebaran banyak teksnya, dan waktunya cuma 1 menit, waktunya cepat, dan itu langsung dikoreksi dan lolos, langsung diumumkan dan tetap tinggal di situ. Kemudian banyak yang gagal, jadi
banyak, nanti jadi berkurang seperti itu. Jadi tes pertama itu justru kecepatan tangan dan pendengaran kita. Soalnya kan call center kan kerjaannya itu taking call, multitasking. Selanjut habis itu kita dikumpulin lagi di satu ruangan berbeda itu, tapi tidak ada komputernya. Ruangannya banyak, PTFS itu ruangannya banyak. Psikotes kalau nggak salah, aku agak lupa. Psikotes, kalau psikotes itu agak lama, tapi psikotesnya standar seperti di kalian lamar di perusahaan atau PT-PT yang lain. Banyak ada hitung cepat juga ada, kayak pokoknya standar psikotes itu juga nunggu diumumin. Habis itu interview, itu tes hari pertama itu sampai sore. Interviewnya tidak satu-satu, tapi itu 3 orang. Jadi dipanggil 3 orang. Ada satu siapa ya, HRD atau siapa di situ. Jadi di interview satu-satu tapi 3 orang. Habis itu giliran. Habis itu diumumin yang lanjut 2 hari ke depan atau 3 hari ke depan itu masuk lagi buat tes debat kalau nggak salah. Kayak itu debat, intinya komunikasi lah, tentang komunikasi intinya. Setelah itu hari ke tes kedua, berarti tes keempat ya. Tadi udah tes komputer, psikolog, interview, ini debat. Nah, ini debatnya agak lama. Setelah yang lolos interview yang akhir, masuk dikumpulin satu ruang lagi, tapi kita dibagi beberapa grup atau kelompok. Setiap kelompok ada ketua grupnya untuk memandu. Kemudian nanti trainernya atau pemandunya itu ngasih satu masalah, tapi setiap kelompok berbeda-beda, lalu nanti bertukar. Intinya kita di situ komunikasi, cara berpikir, analisis, menyampaikan pendapat, cara berkomunikasi, seperti itu intinya yang dinilai. Kemudian keaktifan kita, karena nanti ada pertukaran tanya jawab seperti itu dari kelompok ini, grup ini, seperti itu. Nah, itu agak lama sampai siang, dan nanti yang lolos juga diumumkan berdasarkan bagaimana pada saat debat dia berkomunikasi. Itu intinya kalau yang aku tangkap seperti itu. Setelah diumumin yang lolos, yang lolos ini belum tentu jadi karyawan, nanti dites lagi.